Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erhat Zakiatul Aini dalam mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan tentang materi penanganan surat masuk dan keluar. Baik, apa yang dipikirkan oleh mahasiswa ketika melihat gambar ini? Ya, ini adalah surat-surat yang biasanya ada di instansi atau perusahaan atau perkantoran. Nah, sebelum lebih jauh kita memasuki materi tentang penanganan surat masuk dan surat keluar, terlebih dahulu kita memahami dasar-dasar surat itu sendiri. Yang pertama, apa itu surat? Tentu saja surat yang dimaksud di sini adalah surat yang ada dalam instansi perkantoran. Surat menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau info secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan informasi tersebut dapat berupa sebuah pemberitahuan, pernyataan, ataupun sanggahan. Setiap lembaga atau kantor, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, tentunya menangani berbagai surat masuk dan keluar setiap harinya. Maka dengan banyaknya surat yang datang dan keluar tentunya perlu pengelolaan yang baik sehingga tidak menghambat penyampaian informasi. Selanjutnya penjelasan surat dan surat menyurat. Surat itu sendiri merupakan sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan surat menyurat merupakan sebuah kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Jadi surat menyurat itu sendiri sebuah kegiatan dalam penanganan surat. Secara singkatnya. Kemudian ada jenis surat. Jenis surat ini saya bagi menjadi 3 yang secara umum, yaitu yang ada surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Surat penting yaitu surat yang isinya mengikat dan memerlukan tindakan lanjut. Sedangkan surat biasa merupakan surat yang isinya tidak mengikat dan tidak memerlukan tindakan lanjut. Surat rahasia yaitu surat yang isinya bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pimpinan atau pejabat terkait. Surat masuk dan surat keluar. Surat masuk sendiri merupakan surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seorang atau suatu organisasi. Surat keluar adalah surat-surat yang dikirim sebagai jawaban atau tanggapan atas surat masuk yang diterima oleh organisasi, kantor, atau perseorangan. Namun surat undangan atau juga bisa digolongkan sebagai surat keluar meskipun bukan surat yang dikirimkan atas tanggapan atau jawaban. Selanjutnya bahan dan alat pencatatan surat dan dokumen. Ini ada baki surat atau tray digunakan oleh penerima surat untuk meletakkan surat secara sementara. Ini ya. Ini digunakan untuk penyimpanan surat sementara sampai pada nanti digolongkan dan dirapikan di arsip. Kemudian ada buku agenda, ya, digunakan untuk pencatatan surat masuk dan keluar. Kemudian ada kartu kendali, sebuah alat untuk sebuah sistem dalam pencatatan surat. Ada kartu disposisi, itu untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan surat. Ada sekretaris desk file. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah memahami apa itu sekretaris desk file-nya. Kemudian ada alat tulis, tidak perlu dijelaskan apa fungsi dari alat tulis, sudah jelas. Kemudian ada amplop dan kertas. Dan yang terakhir ada alat pembuka surat. Ini untuk meringankan beban penerima surat. Nah, masuk ke materi yang lebih dalam yaitu tentang sistem pencatatan surat keluar dan masuk. Itu ada 2 sistem. Di sini ada sistem buku agenda dan sistem kartu kendali.
Dan yang pertama kita jelaskan tentang sistem buku agenda terlebih dahulu. Ini buku agendanya bisa dilihat. Nah, buku agenda merupakan suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat keluar dan masuk dalam 1 tahun. Jadi ada jangka waktunya, yaitu 1 tahun. Nah, ya, petugas yang mengagendakan surat itu disebut agendaris. Buku agenda sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada buku agenda tunggal atau campuran, yaitu antara surat masuk dan keluar dijadikan satu atau dicampur dalam pencatatannya. Kemudian ada buku agenda berpasangan. Jadi surat masuk dan keluar itu masih dalam satu buku, namun dipisah kanan kiri. Jadi disebut pasangan ya, karena sebelahan, berdampingan. Dan yang terakhir ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini ada 2 buku. Jadi buku masuk, surat masuk itu pencatatan surat masuk itu sendiri, buku pencatatan surat keluar itu sendiri. Nah, ini ada contoh buku agenda yang sudah dijelaskan. Nah, ini buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Ini agenda tunggal ya, jadi dicampur semuanya, jadi satu saja cukup. Ini MK maksudnya masuk keluar. Jadi kalau surat masuk centang masuk, keluar centang keluar. Kemudian ada buku agenda berpasangan nih. Nah, ini berdampingan maksudnya seperti ini ya. Ini keluar, ini masuk, ini keluar gitu. Dan buku agenda kembar itu sudah jelas. 2 buku, ini kolomnya. Apa saja dilihat. Selanjutnya prosedur pencatatan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yang pertama ada penerimaan surat, penyortiran surat, pencatatan surat, dan pembagian surat. Selanjutnya prosedur pencatatan surat keluar dengan sistem buku agenda ini. Nah, stepnya lumayan banyak ya. Jadi ada pembuatan konsep, persetujuan konsep, pengagendaan surat, pengetikan konsep surat, pemeriksaan pengetikan atau pengeditan ya, edit koreksi. Kemudian ada penandatanganan, kemudian diberi cap, melipat surat, penyampaian surat, pengiriman surat, baru penyimpanan surat. Kemudian sistem kartu kendali. Nah, kartu kendali itu merupakan lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat masuk dan keluar, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Nah, kartu kendali ini terdiri dari 3 warna. Ada tipe A itu lembar 1 kuning, lembar 2 hijau, lembar 3 merah. Untuk tipe B, lembar 1 putih, lembar 2 merah, dan lembar 3 biru. Dan biasanya dan secara umumnya yang banyak digunakan adalah tipe B, meskipun ada juga yang masih menggunakan tipe A. Nah, ini contoh kartu kendali sudah dipaparkan di sini. Ada tanggal, subjek, perihal, isi ringkas, lampiran, dari, kepada, tanggal, pengelola, paraf, catatan. Fungsi kartu kendali itu sendiri ada pertama alat pengendali surat masuk, kedua alat pelacak surat, ketiga arsip pengganti bagi surat yang masih dalam proses, yang keempat yaitu sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Nah, untuk prosedur pencatatan surat masuk dengan kartu kendali ini sendiri, yaitu pertama penerimaan surat terlebih dahulu, kemudian pencatatan surat, pengarahan atau pengendalian surat, penyampaian surat ke unit pengolah, dan yang terakhir adalah penyimpanan atau penataan arsip. Nah, untuk pencatatan surat keluar prosedurnya yang pertama pencatatan surat, yang kedua penyampaian surat, dan yang ketiga penyimpanan surat. Nah, ini lebih simpel daripada yang buku agenda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Silahkan baca literatur yang berkaitan dengan materi. Tetap belajar di rumah. Semoga sehat selalu. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.